Assalamualaikum, salam sehat dan berbahagia semua. Ketemu lagi dengan Hafaz. Kita baca lagi Harry Potter and the Goblet of Fire. Yang terjemahan dalam Indonesianya Harry Potter dan Piala Api. Oke, kita akan baca di chapter 8. Mana chapter 8? Chapter 8. Bukan. Chapter 8, chapter 7 ya kita video kali ini. Chapter 8. Piala Dunia Quidditch. Wah, kayaknya ini Victor Krum kayaknya. Nggak tahu dah benar apa enggak. Tapi ilustrasinya seperti itu. Piala Dunia Quidditch. Menenteng belanjaan mereka, Mr. Weasley di depan. Mereka semua bergegas memasuki hutan, mengikuti jalan yang diterangi lentera. Mereka bisa mendengar bunyi ribuan orang bergerak di sekitar mereka, teriakan-teriakan dan tawa, dan penggalan-penggalan nyanyian. Atmosfer kegairahan tinggi itu menular. Harry tak bisa berhenti tersenyum. Mereka berjalan menembus hutan selama kira-kira 20 menit, mengobrol dan bergurau, sampai akhirnya mereka muncul di sisi lain hutan di depan stadion yang luar biasa besarnya. Walau Harry hanya bisa melihat sepotong tembok emas yang mengitari stadion, dia bisa memperkirakan 10 katedral bisa masuk ke dalamnya. Muat untuk 100.000 penonton, kata Mr. Weasley ketika melihat kekaguman di wajah Harry. 500 satgas kementerian mengerjakannya selama setahun penuh. Mantra penolak mage pada setiap sentinya. Setiap kali ada mage datang ke dekat sini sepanjang tahun, mereka tiba-tiba ingat ada janji penting dan langsung pergi. Untunglah, katanya, mengajak mereka ke pintu masuk terdekat yang sudah dikerumuni para penyihir yang berteriak-teriak. Tempat duduk utama, kata penyihir perempuan di pintu masuk setelah mengecek tiket mereka. Box utama, langsung ke atas. Arthur, paling tinggi. Tangga menuju ke stadion berlapis karpet ungu tua. Mereka naik bersama para penyihir lain yang perlahan menyebar memasuki pintu-pintu di kanan kiri mereka. Rombongan Mr. Weasley naik terus, sampai akhirnya mereka tiba di puncak tangga dan berada di dalam box kecil yang terpasang pada ketinggian maksimum dan terletak persis di tengah di antara tiang-tiang gawang emas. Kira-kira 20 kursi ungu keemasan berjajar dalam 2 deret, dan Harry yang mengisi deretan depan bersama keluarga Weasley menunduk menyaksikan pemandangan yang tak pernah bisa dibayangkan. 100.000 penyihir mengambil tempat mereka yang naik bertingkat-tingkat di sekeliling stadion oval itu. Segalanya diterangi cahaya keemasan misterius yang seakan muncul dari dalam stadion itu sendiri. Lapangan tampak sehalus biru dari tempat mereka yang tinggi. Pada masing-masing ujung stadion berdiri 3 tiang gawang setinggi 15 meter, persis di depan mereka. Hampir setinggi garis pandang Harry. Ada papan raksasa. Tulisan emas tak henti-hentinya meluncur di papan itu. Seakan ada tangan raksasa yang tak kelihatan menulis di atasnya. Kemudian menghapusnya lagi. Setelah mengawasi Harry melihat bahwa papan itu menampilkan iklan. Blue Bottle. Sapu untuk seluruh keluarga. Aman, bisa diandalkan dan dilengkapi alarm anti maling. Penghilang segala macam kotoran sihir buatan Mrs. Cowell. Tanpa upaya, tanpa noda. Gladraux, merek pakaian yang paling cocok untuk penyihir. London, Paris, Hogsmeade. Harry mengalihkan matanya dari papan dan menoleh untuk melihat siapa yang duduk di box itu bersama mereka. Sejauh ini masih kosong, hanya ada makhluk kecil yang duduk di ujung deretan di belakang mereka. Makhluk itu yang kakinya pendek sekali sehingga terjulur di depan tubuhnya di atas kursi, memakai serbet yang dikerudungkan seperti toga, dan wajahnya disembunyikan di balik tangannya. Tetapi telinganya yang panjang seperti kelelawar rasanya dikenal Harry. Dobby? Sapa Harry keheranan. Makhluk mungil itu mendongak dan meregangkan jari-jarinya. Tampak matanya yang sangat besar berwarna coklat dan hidungnya yang bentuk serta ukurannya sebesar tomat. Dia bukan Dobby, tapi jelas dia peri rumah. Seperti halnya teman Harry si Dobby, Harry telah membebaskan Dobby dari pemiliknya, keluarga Malfoy. Apakah Anda memanggil saya Dobby? Kata si peri itu ingin tahu dari balik jari-jarinya. Suaranya bahkan lebih melengking dibanding Dobby, kecil, nyaring, dan bergetar.
Dan Harry menduga, meskipun susah sekali membedakan peri rumah, bahwa yang ini mungkin perempuan. Ron dan Hermione menoleh ikut melihat. Meskipun mereka sudah banyak mendengar tentang Dobby dari Harry, mereka belum pernah bertemu dengannya. Bahkan, Mr. Weasley pun ikut menoleh dengan penuh minat. Maaf, kata Harry pada si peri. Kukira tadi kau peri yang kukenal. Tapi saya kenal Dobby, Sir, cicit si peri. Dia melindungi wajahnya, seakan kesilauan, meskipun box utama itu tidak begitu terang. Nama saya Winky, Sir. Dan Anda, Sir? Mata yang coklat gelap melebar sampai sebesar piring kecil ketika memandang bekas luka Harry. Anda pasti Harry Potter. Iya, kata Harry. Dobby bicara tentang Anda sepanjang waktu, Sir, katanya menurunkan tangannya sedikit dan tampak terkesima. Bagaimana kabarnya? Tanya Harry. Dia menikmati kebebasannya. Sir, kata Winky menggelengkan kepala. Sir, saya tak bermaksud mencela Anda, Sir. Tapi saya tak yakin Anda berbuat baik kepada Dobby, Sir, dengan membebaskannya. Kenapa? Tanya Harry kaget. Kenapa dia? Kebebasan merasuki kepalanya, Sir, kata Winky sedih. Menganggap dirinya di atas statusnya, Sir. Tak bisa dapat pekerjaan lain, Sir. Kenapa tidak? Tanya Harry. Winky merendahkan suaranya setengah oktav dan berbisik. Dia minta bayaran, Sir. Bayaran? Kata Harry tak mengerti. Ya, kenapa dia tak boleh minta bayaran? Winky tampak ngeri mendengar itu dan merapatkan jari-jarinya sehingga wajahnya setengah tersembunyi lagi. Peri rumah tidak dibayar, Sir, katanya dalam lengkingan yang teredam. Tidak. Saya bilang pada Dobby, cari keluarga yang baik, lalu menetap. Dobby, tingkahnya macam-macam, Sir. Tidak pantas untuk peri rumah. Kau bikin heboh terus, Dobby, kata saya. Dan kali berikutnya aku akan dengar kau dibawa ke Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib, macam goblin biasa saja. Ya, sudah waktunya dia sedikit bersenang-senang, kata Harry. Peri rumah tak boleh bersenang-senang, Harry Potter, kata Winky tegas dari balik tangannya. Peri rumah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saya takut ketinggian, Harry Potter. Dia menggering ke tepi box dan menelan ludah. Tapi tuan saya mengirim saya ke box paling atas dan saya patuh, Sir. Kenapa dia mengirimmu ke sini kalau dia tahu kau takut ketinggian? Tanya Harry mengernyit. Tuan ingin saya menyediakan tempat untuknya, Harry Potter. Dia sibuk sekali, kata Winky, menelengkan kepala ke kursi kosong di sebelahnya. Winky kepingin sekali kembali ke tenda Tuan, Harry Potter. Tetapi Winky melakukan yang diperintahkan kepadanya. Winky, peri rumah yang baik. Dia kembali memandang tepi box dengan ketakutan dan menyembunyikan matanya lagi. Harry berputar ke depan lagi. Jadi itu peri rumah, gumam Ron. Aneh ya? Dobby lebih aneh, kata Harry bersemangat. Ron mengeluarkan omniokularnya dan mencobanya memandang ke penonton di seberang mereka. Ajaib, katanya, menekan tombol pengulangan di sisinya. Aku bisa bikin cowok di bawah sana itu mengupil lagi, dan lagi. Hermione sementara itu asik membaca daftar acara yang bersampul beludru dan berjumbai-jumbai. Pertandingan akan dibuka dengan peragaan maskot tim, dia membaca keras-keras. Oh, itu selalu layak ditonton, kata Mr. Weasley. Tim-tim nasional membawa makhluk-makhluk dari negara asal mereka untuk pamer. Perahan box mereka terisi dalam setengah jam berikutnya. Mr. Weasley tak hentinya berjabat tangan dengan orang-orang yang jelas sekali penyihir sangat penting. Percy melompat bangun begitu seringnya, sehingga dia dikira dia duduk di atas selandak. Ketika Cornelius Fudge, menteri sihir, tiba, Percy membungkuk begitu dalam sampai kacamatanya jatuh dan pecah. Dan dengan teramat malu dia membetulkannya dengan tongkatnya dan sekali itu tetap tinggal di tempat duduknya. Beberapa kali melempar pandang iri kepada Harry yang disapa Cornelius Fudge seperti menyapa teman lama.
Mereka sudah pernah bertemu dan Fudge menjabat tangan Harry dengan kebapakan. Bertanya bagaimana kabarnya, memperkenalkannya kepada penyihir di kanan kirinya. Harry Potter, Anda tahu kan? Keras-keras dia memberitahu Menteri Sihir Bulgaria yang memakai jubah biru hitam indah sekali, dipelisir dengan emas. Apa ya dipelisir ya? Mungkin dihiasi mungkin. Tampaknya dia sama sekali tak mengerti satu kata Inggris pun. Harry Potter? Oh, masa sih? Anda tahu siapa dia? Anak yang bertahan hidup dari serangan. Anda tahu siapa? Anda pasti tahu siapa dia. Si penyihir Bulgaria mendadak melihat bekas luka Harry dan mengoceh keras dan bersemangat menunjuk-nunjuk bekas luka itu. Aku tahu dia pasti akhirnya paham juga, kata Fudge lelah pada Harry. Aku tak berbakat belajar bahasa asing. Aku perlu Bertie Crouch untuk urusan macam begini. Aku lihat peri rumahnya menyediakan tempat duduk untuknya. Bagus juga. Orang-orang Bulgaria ini mencoba menguasai tempat-tempat terbaik. Ini dia, Lucius. Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh, menyelinap ke deret kedua, menuju ketiga tempat yang masih kosong di belakang Mr. Weasley. Tak lain dan tak bukan adalah mantan pemilik Dobby, Lucius Malfoy, anaknya Draco, dan seorang wanita. Harry menduga wanita itu tentunya ibu Draco. Harry dan Draco sudah bermusuhan sejak perjalanan pertama mereka ke Hogwarts. Draco yang berwajah pucat runcing dengan rambut pirang, mirip sekali dengan ayahnya. Ibunya yang juga berambut pirang, jangkung, dan lancing. Sebetulnya dia cantik, kalau saja tampangnya tidak mengerenyit seakan ada bau busuk di bawah hidungnya. Fudge, kata Mr. Malfoy mengulurkan tangannya ketika dia tiba di dekat Menteri Sihir. Apa kabar? Kurasa kau belum pernah bertemu istriku, Narcissa. Begitu juga anak kami, Draco. Halo, kata sapa Fudge. Tersenyum memungkuk pada Mrs. Malfoy. Dan izinkan aku memperkenalkan kalian kepada Mr. Oblongs. Beliau Menteri Sihir Bulgaria dan tak mengerti sepatah kata pun yang kukatakan. Jadi biarkan saja lah. Dan siapa lagi ya? Kau sudah kenal Arthur Weasley kan? Suasana mendadak tegang. Mr. Weasley dan Mr. Malfoy saling pandang. Dan Harry masih ingat jelas terakhir kalinya mereka berhadapan. Kejadiannya di toko buku Flourish and Blotts. Dan mereka berkelahi. Mata dingin Mr. Malfoy yang abu-abu menyapu Mr. Weasley dan kemudian sepanjang deret pertama. Astaga Arthur, katanya pelan. Jual apa kau sampai bisa beli tiket box utama? Jelas, rumahmu pun tak akan laku semahal ini. Fudge yang tidak mendengarkan berkata, Lucius baru saja memberi sumbangan sangat besar untuk Santa Mongo, rumah sakit untuk penyakit dan luka-luka sihir, Arthur. Dia di sini sebagai tamuku. Bagus sekali, kata Mr. Weasley dengan senyum yang terpaksa. Mata Malfoy sudah kembali memandang Hermione yang wajahnya merona, tetapi membalas memandang dengan berani. Harry tahu persis apa yang membuat bibir Malfoy melengkung seperti itu. Keluarga Malfoy membanggakan diri sebagai penyihir berdarah murni. Dengan kata lain, mereka menganggap siapa saja yang keturunan Muggle seperti Hermione warga kelas 2. Meskipun demikian, karena dipandang Menteri Sihir, Mr. Malfoy tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk, mencemooh kepada Mr. Weasley dan meneruskan perjalanan ke tempat duduknya. Draco melempar pandang menghina kepada Harry, Ron, dan Hermione, kemudian duduk di antara ayah dan ibunya. Keluarga yang sok. Ron bergumam ketika dia, Harry, dan Hermione menoleh menghadap ke lapangan lagi. Saat berikutnya, Ludo Bagman muncul. Semua siap? Tanyanya. Wajahnya yang bundar berkilauan seperti keju edam. Pak Menteri, siap untuk menonton? Siap. Kalau kau sudah siap, Ludo, kata Fudge santai. Ludo mencabut tongkat sihirnya, mengarahkannya ke lehernya sendiri dan berkata, Sonorous. Dan kemudian dia berbicara mengatasi dengung suara yang kini memenuhi stadion yang sesak. Suaranya membahana di atas mereka, mencapai semua sudut. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang. Selamat datang di final Piala Quidditch yang ke-422.
Para penonton menjerit dan bertepuk. Ribuan bendera melambai-lambai. Kumandang kedua lagu nasional yang berbeda mau nambah bisingnya suasana. Pesan terakhir di papan raksasa di depan mereka sudah dihapus. Kacang segala rasa Bertie Boott. Setiap butir mengandung risiko. Dan sekarang muncul tulisan Bulgaria 0, Irlandia 0. Dan sekarang, tanpa banyak komentar, saya perkenalkan maskot tim nasional Bulgaria. Bagian kanan stadion yang merupakan lautan warna merah bersorak riuh. Apa yang mereka bawa ya? Kata Mr. Weasley mencondongkan diri ke depan. Mendadak dia mencopot kacamatanya dan buru-buru menggosoknya dengan jubah. Vela. Apa sih Vel? Namun 100 Vela sekarang melayang memasuki lapangan dan pertanyaan Harry terjawab. Vela adalah perempuan paling cantik yang pernah dilihat Harry. Hanya saja mereka tak mungkin manusia. Harry sesaat kebingungan ketika dia mencoba menebak apa sebetulnya Vela. Apa yang membuat kulit mereka bercahaya seperti bulan dan rambut mereka melambai ke belakang tanpa tiupan angin. Tetapi kemudian musik mulai berbunyi dan Harry tak peduli lagi mereka bukan manusia. Malah dia tak peduli lagi apapun. Para Vela sudah mulai menari dan pikiran Harry langsung kosong. Hal yang paling penting di dunia adalah dia terus memandang para Vela. Karena kalau mereka berhenti menari, hal-hal yang sangat mengerikan akan terjadi. Dan sementara Vela-Vela itu menari, semakin lama semakin cepat, pikiran liar setengah terbentuk di benak Harry. Dia ingin melakukan sesuatu yang sangat impresif sekarang juga. Melompat dari box ke tengah lapangan nampaknya ide bagus. Tapi cukup baik itukah? Harry, apa yang kau lakukan? Sayup-sayup terdengar suara Hermione. Musik berhenti. Harry mengejapkan mata. Dia sedang berdiri dan sebelah kakinya sudah di atas dinding pembatas box. Di sebelah Ron membeku dan dalam sekejap seakan mau terjun dari papan loncatan. Jeritan-jeritan marah memenuhi stadion. Penonton tak ingin Vela-Vela itu pergi, termaksud Harry. Dia tentu saja akan mendukung Bulgaria. Dan dia heran sendiri kenapa ada shamrock hijau besar bersemat di dadanya. Ron, sementara itu, seperti orang linglung mencabuti shamrock-shamrock di topi-topinya. Mr. Weasley sedikit tersenyum maju, menarik topi dari tangan Ron. Kau inginkan topi ini? Katanya. Kalau Irlandia sudah muncul. Hah? Kata Ron ternganga memandang para Vela yang sekarang berderet di salah satu tepi stadion. Hermione berdecak keras. Ditariknya Harry agar duduk kembali. Astaga, katanya. Dan sekarang, raung suara Ludo Bagman. Silahkan angkat tongkat kalian untuk maskot tim nasional Irlandia. Sesaat berikutnya, sesuatu yang seperti komet besar hijau meluncur ke dalam stadion. Komet itu mengelilingi stadion sekali. Kemudian terbelah menjadi dua komet lebih kecil. Masing-masing melesat ke tiang gawang. Tiba-tiba pelangi melengkung menghubungkan dua ujung lapangan. Menghubungkan dua bola bercahaya. Penonton berhua seperti kalau menonton pertunjukan kembang api. Sekarang pelangi memudar dan kedua bola cahaya bergabung menjadi satu lagi, membentuk shamrock besar berpendar-pendar yang mengangkasa lalu terbang di atas tribun seraya mencurahkan hujan emas. Hebat, teriak Ron. Ketika shamrock itu melayang di atas mereka dan koin-koin emas besar berjatuhan, menghujani kepala dan tempat duduk mereka, menyipitkan mata memandang tajam shamrock. Harry menyadari bahwa shamrock itu sebetulnya terbentuk dari ribuan kaki kecil mungil berjenggot, memakai rompi merah. Masing-masing membawa lampu kecil bercahaya kemasan atau hijau. Leprechaun, kata Mr. Weasley mengatasi sorak membahana dari penonton, yang sebagian besar masih berkelahi memperebutkan uang emas dan meraba-raba di bawah tempat duduk mencari-carinya. Leprechaun adalah kurcaci kecil dalam dongeng yang dipercaya menyembunyikan emas di ujung pelangi. Ini, Ron berseru senang, menjejal segenggam koin emas ke tangan Harry untuk omniokular. Sekarang kau harus membeli hadiah Natal untukku. Shamrock besar itu pecah. Para Leprechaun terbang turun ke lapangan di seberang para Vela dan duduk bersila untuk menonton pertandingan. Dan sekarang para penonton, sambutlah tim Quidditch nasional Bulgaria. Inilah
Dimitrov! Sosok berjubah merah naik sapu, gerakannya begitu cepat sehingga mereka seperti bayangan yang samar melesat ke lapangan. Dari pintu masuk jauh di bawah disambut sorak riuh para supporter Bulgaria. Ivanova, pemain jubah merah kedua, meluncur keluar. Zograf, Leski, Vulkanov, Volkov, dan Krum. Nah itu dia Pakikron mengikuti Krum dengan omnikularnya. Harry buru-buru memfokuskan omnikular miliknya sendiri. Viktor Krum bertubuh kurus, berkulit gelap pucat, dan hidung besar bengkok dan alis yang lebat. Dia seperti burung pemangsa yang besar. Susah dipercaya umurnya baru 18 tahun. Dan sekarang sambutlah tim Quidditch nasional Irlandia, teriak Beckman, menampilkan Conley, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley, dan Link. 7 bayangan hijau samar-samar melesat ke dalam lapangan. Harry memutar putaran kecil di sisi omnikularnya dan melambatkan gerakan para pemain sampai dia bisa membaca kata Firebolt pada masing-masing sapu mereka dan melihat nama mereka dibordir dengan benang perak di punggung masing-masing. Dan ini jauh-jauh datang dari Mesir, wasit kita, ketua asosiasi Quidditch internasional yang terkenal, Hasan Mostafa. Penyihir kecil kurus dengan kepala botak total, tetapi kumisnya menyaingi Paman Vernon, memakai jubah emas murni untuk menandingi stadion, berjalan masuk ke lapangan. Peluit perak menyembul dari bawah kumisnya. Tangannya yang satu menenteng kotak besar dan yang lainnya membawa sapunya. Harry memutar putaran omniokularnya kembali ke normal, memandang tajam-tajam ketika Mustafa menaiki sapunya dan menendang kotaknya sampai terbuka. Maaf tadi, nunggu azan dulu sebentar selesai. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke. Tangannya yang satu menenteng kotak besar dan tangannya yang lain membawa sapunya. Harry memutar putaran omniokularnya kembali ke normal, memandang tajam-tajam ketika Mustafa menaiki sapunya dan menendang kotaknya sampai terbuka. 4 bola melesat ke udara, waffle merah, 2 belajar hitam, dan Harry sekejap bisa melihatnya sebelum bola itu melesat lenyap dari pandangan. Snitch emas kecil bersayap. Seiring tiupan nyaring peluitnya, Mustafa melesat ke angkasa mengikuti bola-bola itu. Pertandingan mulai, teriak Beckman, dan bola di tangan Mallet. Troy, Moran, Dimitrov, kembali ke Mallet. Troy, Restinski, Moran. Belum pernah Harry melihat Quidditch dimainkan seperti itu. Dia menekan omniokularnya keras sekali ke kacamatannya, sehingga batang hidungnya sakit tertekan. Kecepatan para pemain luar biasa. Para chaser saling lempar kuafel begitu cepat sehingga Beckman hanya bisa menyebut nama mereka. Harry memutar lagi tombol perlambat di omniokularnya, menekan knob satu demi satu di bagian atas, dan langsung saja dia menonton pertandingan dalam gerak lambat. Sementara huruf-huruf ungu berkilauan melintas di depan lensanya dan bergemuruh. Penonton bertalu-talu di gendang telinganya. Howshake attacking formation, atau serangan formasi kepala elang. Dia membaca seraya mengawasi ketika chaser Irlandia terbang berdekatan. Troy di tengah, sedikit di dekat Mullet dan Moran. Dia menyerbu tim Bulgaria. Porskov ploy, taktik Porskov adalah kilatan berikutnya ketika Troy seakan melesat ke atas membawa kuafel. Menjauh seraya menarik perhatian chaser Ivanova dan menjatuhkan kuafelnya ke Moran. Salah satu batter Bulgaria, Volkov, menghantam keras-keras belajar yang lewat dengan pemukulnya yang kecil ke arah jalan yang akan dilalui Moran. Moran menunduk menghindarinya dan menjatuhkan kuafelnya, dan Levski yang terbang di bawahnya menangkapnya. Troy, gol! Raung Beckman dan stadion bergetar dengan gemuruh aplaus dan sorakan. 10-0 untuk Irlandia. Apa? Teriak Harry, memandang berkeliling liar melalui omniokularnya. Tapi Levski yang pegang kuafelnya. Harry, kau tidak mau menonton dengan kecepatan normal. Kau akan banyak ketinggalan. Teriak Hermione yang menari-nari kegirangan melamba-lambaikan tangannya ke atas sementara Troy mengitari lapangan dengan teriak. Harry cepat-cepat melihat melalui bagian atas omniokularnya dan melihat bahwa
Para Leprechaun di sisi lapangan semula sudah melesat ke angsa lagi dan membentuk shamrock besar gemerlap di seberang lapangan. Para Vela mengawasi mereka dengan cemberut. Jengkel pada diri sendiri, Harry memutar kembali tombol-tombol kecepatan ke normal dan permainan dilanjutkan. Harry cukup tahu tentang Quidditch, jadi dia bisa melihat bahwa Cheshire Irlandia hebat sekali. Mereka bekerja sama sebagai tim yang prima. Gerakan mereka yang terorganisir sehingga tampaknya mereka saling membaca pikiran masing-masing ketika mereka menempatkan diri. Dan mawar di dada Harry berulang-ulang meneriakkan nama mereka. Troy, Mullet, Moran. Dan dalam waktu 10 menit, Irlandia sudah mencetak gol 2 kali lagi, mengubah skor menjadi 30-0 dan menyebabkan teriakan dan applause gegap gembita dan para supporter berjubah hijau. Pertandingan bertambah cepat tetapi semakin brutal. Volkov dan Vulcanov Better Bulgaria memukul belajar sekuat tenaga ke arah Cheshire Irlandia dan mulai berhasil mencegah mereka menggunakan gerakan-gerakan terbaik mereka. 2 kali mereka dipaksa menyebar dan akhirnya Ivanova berhasil menerobos barisan mereka, menembus kiper Rian, dan mencetak gol pertama Bulgaria. Sumpah telinga kalian dengan jari, teriak Mr. Weasley sementara para Vela mulai menari untuk merayakan gol ini. Harry memejamkan matanya sekalian. Dia ingin konsentrasi pada pertandingan. Selewat beberapa detik dia menggerling ke lapangan. Para Vela sudah berhenti menari dan Quaffle di tangan Bulgaria lagi. Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, oh astaga, raung Backman. 100.000 penyihir terperangah ketika kedua Seeker, Krum, dan Lynch menukik ke tengah para Cheshire. Luar biasa cepatnya sehingga seakan mereka baru saja terjun dari pesawat tanpa parasut. Harry mengikuti turunnya mereka dengan omniokularnya dan menyipitkan mata mencari di mana snitchnya. Mereka akan tabrakan, jerit Hermione di sebelah Harry. Dia setengah benar. Pada detik terakhir, Victor Krum menghentikan tukikannya dan terbang ke atas lagi. Link sebaliknya menghantam tanah dengan bunyi berbam keras yang terdengar di seluruh stadion. Keluhan keras terdengar dari tempat duduk supporter Irlandia. Ribuan, keluh Mr. Weasley. Krum mengalabuinya. Time out, teriak Backman. Sementara para petugas medis sihir terlatih bergegas memasuki lapangan untuk memeriksa Adian Link. Dia tidak apa-apa, cuma pingsan, kata Charlie, menghibur Ginny. Dia mencondongkan tubuh ke tepi box, wajahnya ngeri. Dan memang itu tujuan Krum, tentu saja. Harry buru-buru menekan tombol pengulangan dan tahap demi tahap pada omniokularnya, memutar putaran kecepatan dan menaruhnya lagi di depannya. Dia melihat lagi Krum dan Link menukik dalam pergerakan pelan. Wronski, feint, gerakan tipuan Wronski. Pengalihan perhatian Seeker yang berbahaya. Begitu bunyi tulisan ungu pada lensanya. Dia melihat wajah Krum, tegang berkonsentrasi sehingga dia menghentikan tukikannya tepat pada waktunya. Sementara Link jatuh terbanting. Dan Harry paham, Krum sama sekali tidak melihat Snitch. Dia cuma ingin Link menirunya. Harry belum pernah melihat orang terbang seperti itu. Krum seperti tidak sedang naik sapu. Dia bergerak di udara begitu mudahnya, sehingga tampaknya seringan bulu. Harry mengembalikan omniokularnya ke normal dan memfokuskan pada Krum. Sekarang dia terbang melingkari jauh di atas Link yang sedang disadarkan oleh tim medis dengan beberapa cangkir ramuan. Harry yang mengawasi wajah Krum dengan lebih tajam, melihat mata gelapnya melesat ke sana kemari 30 meter di bawahnya. Dia menggunakan waktu sama Link yang disadarkan untuk mencari Snitch tanpa gangguan. Link akhirnya bangkit berdiri, disambut tepukan riuh supporternya, menaiki firebolt-nya dan menjejak ke angkasa lagi. Pulihnya Link tampaknya menyuntikkan semangat baru bagi Irlandia. Ketika Mustafa meniup peluitnya lagi, para Cheshire beraksi dengan kecakapan yang tak tersaingi oleh gerakan-gerakan manapun yang telah disaksikan Harry sejauh ini. Selewat 15 menit yang lebih cepat dan lebih seru, Irlandia telah mencetak 10 gol lagi. Mereka jauh meninggalkan Bulgaria dengan skor 130 lawan 10 dan permainan mulai bertambah kotor. Ketika Mullet kembali melesat ke tiang-tiang gawang sambil memeluk erat Quaffle, kiper Bulgaria Zograf terbang menyongsong gadis ini. Apa yang terjadi berlangsung cepat sekali sehingga Harry tidak melihatnya. Tetapi teriakan kemarahan dari supporter Irlandia dan tiupan peluit Mustafa yang panjang nyaring membuat Harry sadar telah terjadi pelanggaran. Dan Mustafa membawa kiper Bulgaria untuk ditegur karena melakukan pelanggaran.
penggunaan sikut yang berlebihan. Backman memberitahu penonton yang heboh berteriak-teriak. Dan ya, penalti untuk Irlandia. Para Leprechaun yang telah melesat ke atas dengan berang seperti serombongan kunang-kunang yang berkelap-kelip ketika mulet dicurangi. Sekarang berkumpul membentuk formasi tulisan. Hahaha. Vela-Vela di seberang lapangan lompat bangun, mengibaskan rambut dengan marah dan mulai menari lagi. Serentak, para cowok keluarga Weasley dan Harry menyumpal jari mereka ke telinga. Tetapi Hermione tak peduli, segera saja menarik lengan Harry. Harry menoleh kepadanya dan Hermione menarik jari Harry dengan tak sabar dari telinganya. "Lihat wasitnya," katanya terkikik geli. Harry menunduk memandang lapangan. Hasan Mustafa telah mendarat tepat di depan Vela-Vela yang sedang menari dan bersikap amat ganjil. Dia menegangkan ototnya dan merapikan kumisnya dengan bergairah. "Wah, tak bisa begitu," kata Ludo Bagman meski kedengaran sangat geli. "Tolong tampar si wasit." Seorang petugas sihir medis berlari menyeberang lapangan. Jarinya tersumpal ke telinganya dan menendang tulang kering Mustafa kuat-kuat. Mustafa sadar. Harry yang mengawasi melalui omniokularnya melihat bahwa Mustafa tampak sangat malu dan mulai berteriak menegur para Vela yang sudah berhenti menari dan bertampang memberontak. "Kecuali aku sangat keliru, Mustafa sedang berusaha mengusir maskot tim Bulgaria," terdengar suara Bagman. "Ini sesuatu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Oh, ini bisa heboh." Benar saja, kedua better Bulgaria, Volkov dan Vulkanov mendarat di kanan kiri Mustafa dan mulai marah-marah, menunjuk-nunjuk ke arah para Leprechaun yang kini dengan riang membentuk kata hehehe. Tetapi Mustafa tidak berkesan pada kemarahan kedua better Bulgaria. Dia menunjuk-nunjuk ke atas, menjelaskan menyuruh mereka terbang lagi, dan ketika mereka menolak, dia meniup peluitnya pendek 2 kali. "2 penalti untuk Irlandia," teriak Bagman, dan supporter Bulgaria meraung marah. Dan Volkov dan Vulkanov sebaiknya menaiki sapu mereka lagi ya. Mereka sudah naik dan Troy membawa quaffle. Permainan sekarang mencapai tingkat keganasan yang belum pernah mereka saksikan. Better dari kedua tim bertindak tanpa belas kasihan. Volkov dan mereka memukul belajar atau pemain ketika mereka mengayun-ayunkannya dengan buas. Dimitrov meluncur menerjang Moran dan memegang quaffle, nyaris membuat gadis ini terjatuh dari sapunya. "Curang!" raung supporter Irlandia. Semua berdiri dalam samudera hijau. "Curang!" terdengar gaung suara Ludo Bagman yang dikeraskan secara sihir. Dimitrov menabrak lagi Moran dengan sengaja dan seharusnya penalti lagi. "Ya, itu peluitnya!" Para Leprechaun terbang naik lagi dan kali ini mereka membentuk tangan besar yang membuat tanda sangat kurang ajar kepada para Vela di seberang lapangan. Melihat ini, para Vela kehilangan kendali. Alih-alih menari, mereka berlari menyeberang lapangan dan melempar genggaman-genggaman api kepada Leprechaun. Mengawasi mereka lewat omniokular, Harry melihat mereka sama sekali tidak cantik sekarang. Sebaliknya malah wajah mereka memanjang menjadi kepala burung berparuh tajam dan sayapnya panjang bersisik bermunculan dari bahu mereka. "Dan itulah sebabnya, anak-anak," teriak Mr. Weasley mengatasi kebisingan penonton di bawah. "Jangan menilai orang hanya dari wajahnya saja." Para petugas kementerian membajiri ke lapangan untuk memisahkan para Vela dan Leprechaun, tetapi tak berhasil. Sementara pertarungan seru di bawah belum apa-apa dibandingkan dengan yang berlangsung di atas. Harry memandang ke sana kemari melalui omniokularnya, sementara quaffle berpindah tangan dengan kecepatan meluncur seperti peluru. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Moon, Ivanova, Moran lagi, dan tetapi sorakan supporter Irlandia nyaris tak terdengar, dikalahkan oleh jeritan-jeritan para Vela, letusan-letusan dari tongkat para petugas kementerian, dan raungan kemarahan supporter Bulgaria. Pertandingan langsung berlanjut lagi. Sekarang bola di tangan Levski, lalu Dimitrov, better Irlandia, quickly memukul keras belajar yang terlewat ke arah Krum yang kurang gesit menunduk. Belajar itu menghantam wajahnya. Terdengar keluhan memekakkan telinga dari penonton. Hidung Krum tampaknya patah, darahnya bercucuran. Tetapi Hasan Mustafa tidak meniup peluitnya. Perhatiannya sedang terpecah. Harry tidak mempersalahkannya. Salah satu Vela telah melempar segenggam api dan membuat ekor sapunya terbakar. Harry ingin ada yang menyadari Krum terluka, meskipun Harry mendukung Irlandia. Krum adalah pemain mengagumkan di lapangan. Ron jelas berpendapat sama. "Time out! Ayo, mana bisa dia main? Lihat saja! Lihat Link!" teriak Harry. "Lihat!" Karena sisi Irlandia mendadak melukis. Dan Harry yakin
Ini bukan Wonski Fein, ini benar-benar. Dia sudah melihat Snitch, teriak Harry. Dia sudah melihatnya. Lihat tukikannya. Separuh dari penonton rupanya sudah menyadari apa yang terjadi. Para supporter Irlandia sekali lagi bangkit. Seperti gelombang besar hijau berteriak-teriak menyemangati sikap mereka. Tetapi Krum mengejarnya. Bagaimana Krum bisa melihat kemana dia terbang? Harry tak tahu. Bercak darah berterbangan di belakangnya. Tapi dia berhasil mengejar Link sekarang dan mereka berdua meluncur bersamaan lagi ke tanah. Mereka akan jatuh, kata Hermione. Tidak, teriak Ron. Link yang jatuh, suruh Harry. Dan Harry benar. Untuk kedua kalinya Link terbanting keras di tanah dan langsung diserbu oleh para Vela yang marah. Snitch-nya, di mana Snitch-nya? Raung Charlie di ujung barisan. Dia sudah dapat, dia sudah tangkap. Krum, pertandingan sudah selesai, kata Harry. Krum, jubah merahnya berkilat, terkena guyuran darahnya, melayang naik pelan. Tangannya terangkat, menggenggam kilatan emas. Papan skor menyala mengumumkan Bulgaria 160, Irlandia 170. Para penonton rupanya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian perlahan seakan jumbo jet besar sedang berdrum dengan tenaga penuh, gemuruh teriakan supporter Irlandia semakin lama semakin keras dan meledak dalam sorak riang gegap gempita. Irlandia menang! Teriak Beckman yang seperti juga para supporter Irlandia tampak terperangah dengan pertandingan yang mendadak usai. Krum mendapatkan Snitch-nya, tapi Irlandia menang! Astaga, rasa tak ada yang menyangka akan berakhir begini. Buat apa dia menangkap Snitch-nya? Raung Ron, seraya melompat-lompat bertepuk tangan di atas kepalanya. Dia mengakhiri pertandingan tepat saat Irlandia unggul 160 angka. Idiot. Dia tahu mereka tak akan bisa mengejar. Harry balas berteriak mengatasi gemuruh kebisingan, juga sambil bertepuk-tepuk keras. Chaser Irlandia terlalu bagus. Dia mau menentukan sendiri kapan pertandingan berakhir. Dia pemberani sekali ya, kata Hermione, mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mengawasi kru mendarat. Sementara rombongan petugas medis sihir menyeruak menerobos rombongan Ravenclaw dan Vela yang sedang berkelahi untuk bisa mendekati. Lukanya parah sekali. Harry memasang omniokular ke depan matanya lagi. Susah untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah karena Ravenclaw meluncur riang gembira di atas lapangan. Tetapi dia bisa melihat Krum dikerumuni petugas medis. Dia kelihatannya lebih masam dari sebelumnya dan menolak lukanya dibersihkan. Anggota timnya menggerumuninya, menggelengkan kepala dan tampak terpukul. Tak jauh dari situ para pemain Irlandia menari-nari riang, diguyur emas oleh maskot mereka. Bendera-bendera hijau berkibar di seluruh stadion. Lagu kebangsaan Irlandia berkumandang membahana dari segala sudut. Para Vela kembali ke wujud cantik mereka, walaupun tampak lesu dan sedih. Vel vivouch bravely, terdengar suara muram di belakang Harry. Mereka sudah berjuang dengan gagah berani, katanya. Menteri sihir Bulgaria yang bicara. Anda bisa bahasa Inggris, kata Fudge berak sekali. Dan seharian ini Anda membiarkan saja saya membadut. Soalnya lucu sekali, kata Menteri sihir Bulgaria mengangkat bahu. Dan sementara tim Irlandia melakukan lompatan kemenangan diapit oleh maskot mereka. Piala Dunia Quidditch dibawa ke box utama. Raungan Beckman. Harry mendadak disilaukan cahaya putih terang benderang ketika box utama secara sihir diterangi agar semua penonton bisa melihat bagian dalamnya. Harry yang menyipitkan mata ke arah pintu masuknya melihat dua penyihir yang tersengal menggotong piala emas besar ke dalam box. Piala itu mereka serahkan kepada Cornelius Fudge yang masih tampak jengkel karena telah menggunakan bahasa isyarat sepanjang hari dengan sia-sia. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada tim yang menerima kekalahan dengan anggun. Bulgaria, Beckman berteriak. Dan ketujuh pemain Bulgaria menaiki tangga memasuki box. Penonton di bawah bersorak menghargai. Harry bisa melihat beribu-ribu lensa omniokular berkilat-kilat ke arah mereka. Satu demi satu para pemain Bulgaria memasuki sela di antara kedua baris kursi box dan Beckman menyebut nama mereka satu demi satu. Ketika mereka berjabat tangan dengan menteri mereka dan kemudian dengan Fudge. Krum yang paling akhir dalam deretan tampak parah. Dua mata gelap membengkak besar sekali di wajah bersimbah darah. Dia masih memegangi Snitch. Harry memperhatikan bahwa dia tampak kurang selaras di darat. Kakinya agak datar dan bahunya melengkung.
Tetapi ketika nama Krum disebut, seluruh stadion berteriak menyambut dan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan. Dan kemudian giliran tim Irlandia, Aidan Lake ditopang oleh Moran dan Connolly. Jatuhnya yang kedua kali rupanya membuatnya pusing dan matanya tampak agak aneh, tidak fokus. Tapi dia nyengir senang ketika Troy dan Quigley mengangkat piala ke atas dan para penonton bergemuruh menyambut. Tangan Harry sampai kebas kebanyakan bertepuk-tepuk. Akhirnya, ketika tim Irlandia telah meninggalkan box untuk melakukan terbang kehormatan, sekali lagi berkeliling lapangan di atas sapu mereka. Aidan Lee duduk di belakang. Connolly memeluk pinggangnya erat-erat dan masih nyengir kosong. Beckman mengacungkan tongkatnya ke lehernya dan bergumam, "Quietus. Mereka akan membicarakan ini selama bertahun-tahun," katanya serak. "Sungguh di luar dugaan. Saya yang tidak berlangsung lebih lama." Ya. Oh. Ya. Aku berhutang kepada kalian. Berapa? Dia berkata begitu karena Fred dan George telah melompati punggung kursi mereka dan berdiri di depan Ludo Beckman seraya nyengir lebar dengan tangan yang terulur. Tetap diakhiri dengan senda gurau kecil. Terima kasih telah mendengarkan Harry Potter dan Piala Api. Saya harap teman-teman bisa lebih heboh lagi membayangkannya apa yang saya bayangkan tadi. Final Piala Dunia Quidditch yang luar biasa. Keren banget. Maaf ya kalau saya ada salah baca, salah pengucapan atau saya tidak terlalu menarik. Tapi saya berharap Anda tetap terus membaca dengan imajinasi dari referensi kalian semua. Salam sehat, salam semuanya. Salam sehat, salam semua. Salam bahagia. Assalamualaikum.